Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Prasetyo, NPI 14620000079. Di sini saya akan menjelaskan tentang probabilitas dasar. Rumus probabilitas dasar ada PA, peluang munculnya kejadian sama dengan NA, banyaknya anggota kejadian dibagi NS, banyaknya anggota kejadian. Di sini ada sebuah contoh soal, yaitu sebuah tas berisi 12 kelereng yang terdiri dari 5 kelereng biru, 3 kelereng merah, dan 4 kelereng kuning. Dari tas tersebut akan diambil 1 kelereng. Berapa peluang terambilnya kelereng berwarna merah? Nah, di sini kita hitung NS-nya. Jadi NS-nya itu adalah banyaknya anggota kejadian. Kita hitung jumlah seluruh kelereng yang ada dalam tas. Kita hitung jumlah seluruh kelereng. Kita tuliskan NS-nya ini sama dengan di situ ada 5 kelereng berwarna biru tambah 3 kelereng berwarna merah tambah 4 kelereng berwarna kuning, sama dengan kita hitung keseluruhannya. Dari tambahan ini kita hitung ada 12 keseluruhan kelereng. Nah, kita hitung NA. NA banyaknya anggota yang itu ada peluang terambilnya kelereng berwarna merah. Berarti kelereng berwarna merah kita hitung jumlah kelereng merah NA sama dengan ada 3 kelereng. Nah, kita langsung aja masukkan kodenya. Kita hitung kejadian itu NA-nya ada 3. Kita clear gini aja. NA dan itu semesta. Semesta itu adalah jumlah seluruh kelereng yang ada di dalam tas itu ada 12 NS. Nah, kita itu langsung hasil sama dengan kejadian dibagi semestanya. Nah, itu kita coba. Nah, ini udah muncul kejadian ada 3, semesta ada 12. Bisa disebut dengan 3/12 dan hasilnya ada 0,25 kalau disederhanakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anfaru, NBI 146200095. Saya akan menjelaskan tentang soal probabilitas dasar. Dalam satu set kartu bridge, berapakah terambilnya kartu bernomor kurang dari 4? Kartu bernomor kurang dari 4 adalah 1, 2, 3, berarti ada 3 buah. Dalam satu set kartu bridge terdapat 4 seri kartu, sehingga kartu yang kurang dari 4 adalah 3 kali 4, yaitu 12. Kejadian ada 12 buah yang merupakan NA, semestanya adalah 52 yang merupakan NS. Hasil sama dengan kejadian dibagi semesta, NA per NS. Maka hasilnya adalah 0,230769237. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas satu soal probabilitas untuk memenuhi tugas statistik diferensi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Umar Hasan Nasruddin, NIM 146200022. Adapun itu soal yang tertera di sini, yakni seorang mahasiswa memiliki peluang lulus ujian manajemen basis data adalah 0,8. Jika setelah ia lulus manajemen basis data, maka peluang lulus sistem jaringan adalah 0,6. Dan di sini hitunglah probabilitas mahasiswa yang lulus manajemen basis data dan sistem jaringan. Oke, dari suatu soal ini dapat saya simpulkan atau bisa saya menghitung dengan menggunakan aturan perkalian. Adapun juga yaitu dengan perkalian rumus tersebut adalah pembahasan perkalian. Ini antara probabilitas A dengan irisan B sama dengan B A dan B dikali B antara B dan A. Kita masukkan soal tersebut, yaitu bisa dikatakan tulisan A itu B probabilitas A sama dengan 0,8. Probabilitas A dan B itu
kita coba kalikan dengan metode di atas, yaitu dengan hasil probabilitas A dikali probabilitas A. Coba print. Ini bentuk hasil dari penjumlahan dari 0,8. Ini 0,48. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Wibowo dengan NBI 146204x24. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan soal yang telah saya buat beserta penjelasannya, yaitu tentang soal probabilitas bersyarat. Menuju ke dalam soal, dalam sebuah kantor terdapat 100 orang karyawan. Lalu diadakanlah sebuah survei. 67 karyawan telah melakukan vaksin tahap 2 dan sisanya masih melakukan vaksin tahap 1. Jika dipilih secara random 2 orang dari 100 orang karyawan tersebut, berapakah probabilitas orang pertama yang sudah vaksin tahap 2 dan orang kedua masih melakukan vaksin tahap pertama? Dalam menjawab soal di atas, kita berpegangan pada rumus probabilitas A, irisan probabilitas B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B. Kita harus tahu dulu probabilitas A-nya adalah jumlah karyawan vaksin tahap 2 dibagi semesta. Lalu probabilitas B-nya adalah jumlah semesta dikurangi jumlah karyawan vaksin tahap 2 dibagi semesta. Kita akan coba masukkan ke dalam perhitungannya. Probabilitas A sama dengan jumlah karyawan vaksin tahap 2 dibagi semesta. Jumlah vaksin karyawan tahap 2-nya ada 67 dibagi semesta. Semestanya ada 100. Lalu ke probabilitas B sama dengan jumlah semesta dikurangi jumlah karyawan yang sudah vaksin tahap 2 dan 67 dibagi semesta. Semesta ini masuk dalam kurung dulu. Lalu kita akan mencari probabilitas A irisan probabilitas B. Hasil sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B yang ada pada rumus ini, probabilitas A dikali probabilitas B. Maka kita akan cetak print hasil. Ya, berikut adalah hasil dari jika dipilih secara random 2 orang dari 100 karyawan. Berikut adalah probabilitas orang pertama yang sudah vaksin tahap 2 dan orang keduanya masih melakukan vaksin tahap 1 adalah 0,2211. Berikut yang bisa saya jelaskan mengenai soal dan penjelasan yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teddy Hosetan Dayunanto, NBI 146-2111. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal probabilitas dasar. Jadi di sini sebuah kelompok teater mengadakan rapat untuk penampilan mereka yang selanjutnya. 6 dari 20 anggota kelompok teater tersebut mendapatkan peran sebagai tokoh-tokoh antagonis. Berapa banyak cara untuk memilih anggota kelompok yang mendapatkan peran sebagai tokoh antagonis? Jadi sebelum penyelesaian, diketahui jumlah anggota, kita asumsikan jadi N, sebanyak 20 anggota. Dan jumlah anggota yang mendapatkan peran tokoh antagonis atau R, yaitu sebanyak 6 orang. Jadi penyelesaiannya di sini C, taruh di sini N, ini R, jadi N-nya diisi 20, dan R-nya 6, ini sudah diisi. Itu sama dengan 20 faktorial per 20 dikurangi 6 faktorial dikali 6 faktorial sama dengan 20 faktorial per 14 faktorial dikali 6 faktorial. Lalu dijabarkan 20 faktorial sampaikan ke 14 faktorial dan 14 faktorial itu dihapus yang di atas dan di bawah. Jadinya sisa penjabaran 20 sampai kali 15 dan 6 faktorial dijabarkan 6 sampai kali 1. 6 kali 5 sampai kali 1. Itu sama dengan 27.907.200 per 720 sama dengan 38.760. Jadi ini totalnya 38.060. Ini cara ketikan. Lalu untuk menggunakan R-nya, ini adalah caranya. Oke, kita coba copy ke konsol sebentar. Kopikan ini, kita lalu selanjutnya kita ketikkan hasil saja. Nah, muncul sama hasilnya juga 38.760 dan di penyelesaian atas juga 38.760. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Soebul Fadila, NPI 1462000021. Hari ini akan membawakan soal tentang probabilitas bersyarat menggunakan bahasa R. Ini untuk salah satu contoh soalnya, yaitu terdapat dua buah dadu yang akan dilempar secara bersamaan. Berapakah peluang munculnya kedua buah dadu berjumlah kurang dari 6 jika dadu pertama memunculkan angka 2? Nah, ini ada dua kemungkinan, untuk kemungkinan A sama kemungkinan B. Untuk dadu yang muncul kurang dari 6 itu kan ada dadu 1 nilainya 1, dadu 2 nilainya 1. Begitu seterusnya sampai ke dadu 1 nilainya 4 dan dadu 2 nilainya 1. Oke, untuk kemungkinan kedua ini kemungkinan jika memunculkan angka pertama 2, yaitu ada 3 kemungkinan di 2,1, 2,2, dan 2,3. Nah, untuk kemungkinan yang A itu ada jumlah kejadiannya ada 10. Untuk kemungkinan yang B itu jumlah kejadiannya ada 3, sedangkan untuk semestanya itu ada 36 kejadian. Nah, di situ juga ada PANB, itu untuk kemungkinan memunculkan jumlah dadu kurang dari 6. Terus ada juga PA, itu untuk kemungkinan memunculkan dadu pertama adalah 2. Terus juga ada hasil, atau itu P dalam kurung B or A. Nah, untuk di bawahnya itu untuk apa namanya? Fungsi bahasa R-nya. Di sini kita pakai PB or A sama dengan function. Kita pakai variabel A, B, dan S. Terus PANB itu adalah nilai dari B dibagi S. Terus
A itu adalah nilai dari A dibagi S. Nah, terus hasil itu merupakan nilai dari PANB tadi dibagi PA. Nah, terus fraction hasil. Fraction sini untuk menampilkan nilainya. Nah, di sini yang di bawah sendiri itu kita kasih nilai untuk variabel A, B, dan S-nya itu dengan 10, 3, dan 36. Setelah di-run, itu hasilnya 3/10 atau 0,3 sekian. Oke, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.